Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Teman-teman, kabarnya pasti luar biasa. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Para saya sudah lebih dari 1 bulan kita stay at home dan sekolah minggu di rumah saja. Tetap semangat ya! Akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan tema Kristus memuliakanku. Mari teman-teman dan kakak-kakak untuk bersaat teduh dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu versi di rumah aja. Wah, bener ya kata Adek Yohan tadi, kita sudah lebih dari 1 bulan ya untuk mengikuti ibadah di rumah aja. Tetapi bagaimana kabarnya kalian? Tetap semangat kan? Pasti kakaknya percaya bahwa kalian dan mama papa semuanya pasti tetap semangat. Yuk, kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Karena apa? Allah itu sangat baik untuk hidup kita. Ayo, kita semua bangkit berdiri yuk. Adik-adik, kita berdiri, mama papa juga berdiri ya. Kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Musik. Oh,
Yes, Allah itu baik untuk hidup kita. Adik-adik, kita akan memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita lakukan dengan baik ya. Kita fokus hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang ngobrol. Kita harus fokus melihat dan mendengarkan dengan baik dan sopan. Oke, kita akan serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur, kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami dapat lagi mendengarkan dan melihat ibadah sekolah minggu melalui online. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Dan sucikan kami kembali dan layakkan kami untuk menerima berkat-Mu dan layak kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik, pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita semua mendapatkan berkat dari ibadah sekolah minggu ini. Dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, sudah siapkan hati, mata, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita. Kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Kakak dan teman-teman sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami, anak-anak-Mu yang sedang berada di rumah, akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah kakak sekolah minggu ya Tuhan, yang akan membawa firman Tuhan. Dan berkatilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar bisa mendengarkan, memahami, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan judul perikop Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang begitu sedihnya, begitu kecewanya, begitu susah hatinya, begitu patah semangatnya, dan begitu tertekannya murid-murid Tuhan Yesus karena harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Ternyata bukan itu saja yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga merasakan malu dan merasakan bersalah yang besar kepada Tuhan Yesus. Mereka merasa tidak layak. Kenapa? Yang pertama, karena ada di antara mereka yang sudah menyangkali Tuhan Yesus. Masih ingat gak siapa nama murid Tuhan Yesus yang sudah menyangkali Tuhan Yesus? Betul, namanya Petrus. Petrus menyangkali Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Kemudian yang kedua yang menyebabkan mereka merasa malu dan bersalah kepada Tuhan Yesus, mereka sudah meninggalkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu, pada saat itu, walaupun murid-murid sudah mendengar berita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka tetap kembali ke pekerjaan awal mereka, yaitu sebagai nelayan. Nah, mereka yang tadinya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala jiwa, mereka kembali ke pekerjaan lama mereka, yaitu sebagai penjala ikan. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Bagaimana caranya? Yaitu sama seperti pada saat pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut Tuhan, terutama Petrus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus datang ke danau, kemudian dia bertanya kepada murid-murid, "Apakah kalian sudah mendapatkan ikan?"
karena semalaman itu murid-murid belum mendapatkan satu ekor ikan pun, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi waktu murid-murid Tuhan Yesus mengikuti apa yang Tuhan katakan untuk melemparkan jalannya ke samping kanan perahu? Mereka kemudian mendapatkan banyak sekali ikan. Kemudian ketika mereka sampai ke tepi danau, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sarapan bersama. Yang menyiapkan dan yang melayani mereka untuk sarapan pada saat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sesudah mereka selesai sarapan, Tuhan Yesus kemudian mengajak mereka untuk bicara, terutama kepada Petrus. Tuhan Yesus rindu sekali untuk memulihkan hati Petrus yang sudah malu dan bersalah. Ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hal itu membuat Petrus sangat bersedih. Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, bukan karena Tuhan Yesus tidak percaya kepada Petrus, tetapi Tuhan Yesus ingin memberikan Petrus pekerjaan yang besar untuk menggembalakan domba-domba. Makanya Tuhan Yesus ingin hati Petrus terlebih dahulu dipulihkan, bukan dengan cara mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah Petrus lakukan, tetapi dengan cara Tuhan Yesus mengingatkan motivasi Petrus waktu pertama kali Petrus mulai mengikuti Tuhan Yesus untuk melayani banyak orang. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi tidak semua orang mau menyadari dan mengakui kesalahannya. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, ada perasaan malu yang bisa membuat kita menarik diri dari lingkungan kita. Itu tidak baik kalau kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berubah asalkan dia mau menyadari dan mengakui kesalahannya. Yang ketiga, ketika kita menyadari dan kita mengakui kesalahan kita, kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni dan memulihkan hidup kita. Jadi adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa bersalah, kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita menyadari kesalahan kita, kemudian kita datang kepada Tuhan lewat doa kita akui semua kesalahan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup mengampuni dan memulihkan hidup kita. Kemudian dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita percaya kita akan diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh mengingatkan kami, untuk kami selalu boleh mengingat Tuhan ketika kami melakukan kesalahan. Kami tidak menyalahkan diri kami sendiri, terus-terusan merasa malu, tapi kami datang kepada Tuhan untuk mengakui semua kesalahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni setiap kami, dan kami diberikan kesempatan untuk berubah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini membuat kita lebih damai, sejahtera, dan sukacita, ya kan? Nah, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa nih, di ibadah di rumah aja, persembahannya ditaruh di dalam amplop. Nanti setelah kita ibadah bertemu di gereja, semua persembahannya dibawa dan kita masukkan ke dalam persembahan di gereja. Atau adik-adik bisa titip sama mama papa
yang mau mentransfer uang persembahan ke gereja. Oke, yuk kita lakukan persembahan kita. Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua firman Tuhan yang kita dengarkan dan yang akan kita dengarkan atau kita baca nanti setiap hari, jangan lupa, yang penting adalah kita melakukan firman Tuhan itu ya. Kita harus menjadi anak terang, anak yang menjadi berkat bagi orang lain dan lingkungan kita. Yuk kita naikkan pujian Aku Anak Terang. Setelah itu Kakak Pendeta Marta akan berdoa persembahan, doa syafaat, dan juga tutup dengan berkat. Yuk kita nyanyikan lagu pujian Aku Anak Terang. Musik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami boleh beribadah bersama. Kami boleh memuji Tuhan, kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan yang menolong kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mendengar-dengaran akan orang tua, mengasihi sesama. Dan kami juga mengucap syukur, kalau kami boleh memberikan persembahan syukur kami, berkatilah persembahan syukur ini, dan itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan orang tua kami, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kami, yang mempersiapkan setiap pengajaran ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus Allah yang mengasihi kami. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.